Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Oktajon Pradana. Saya Rido Misikal Ginting. Saya Rangga Surya Mahameru. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori Hindu dan Buddha, masuknya kebudayaan Buddha, dan perkembangan agama Buddha. Selanjutnya ada masuknya budaya Hindu, perkembangan budaya Hindu, pengaruh kebudayaan India, sistem kepercayaan dan bahasa. Jadi melanjutkan, yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leer. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Di sini ada teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. J.T.L. Weinstein Bergman bahwa sekitar abad 4 sampai 6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Izin melanjutkan, teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Orientalis Profesor Dr. N.G. Fromm, pengusung teori Waisa, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu Buddha. Izin melanjutkan, teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti I.F.D. Bos. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan agamanya. Jadi melanjutkan, ini ada masuknya budaya Buddha. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga, agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina, yaitu Hua Hien. Perkembangan budaya Buddha. Salah satu unsur kebudayaan dari Buddha yang masuk ke Indonesia adalah seni rupa dan seni lukis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan patung Buddha Lagam Amarawati di Sempaga, Sulawesi Selatan. Selain itu, di Candi Borobudur adanya relief cerita Sang Buddha yang bercirikan seni rupa di India, meskipun sudah bercampur dengan kebudayaan Indonesia. Di Candi Prambanan pun ditemukan relief cerita Ramayana dari India. Izin melanjutkan lagi. Masuknya budaya Hindu di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Pengaruh budaya India. Pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukir dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief dan arca kepada masyarakat Indonesia. Contoh akulturasi kesenian antara India dan Indonesia terlihat dari candi Indonesia yang berbentuk punden Garuda. Izin melanjutkan, perkembangan budaya Hindu. Perkembangan Hindu Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar bagi bidang seni rupa yang tentunya mendapat pengaruh dari India.
Pengaruh seni rupa ini dapat terlihat adanya bangunan candi, patung dewa, hiasan-hiasan, relief, atau ornamen. Bidang seni rupa ini sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Hal ini dapat terlihat dari bentuk bangunan yang semakin ke atas, maka semakin mengerucut. Pola ini menandakan bahwa semakin ke atas, maka hanya ditempati oleh sebagian orang suci. Konsep ini disebut oleh Moksa. Contoh pengaruh hidup Buddha dalam seni ukir yaitu pada relief yang dipahat kan pada dinding pagar rangka di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu. Masuknya Hindu di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Lanjutkan lagi sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu memuja roh nenek moyang dan animisme kekuatan gaib benda-benda. Setelah itu Hindu Buddha datang. Setelah Hindu Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu Buddha. Bahasa Sanskerta diperkirakan pertama kali datang dari India. Penggunaan bahasa Sanskerta lazim diucapkan ketika tahun 600 sebelum Masehi. Penggunaan bahasa Sanskerta ditemukan dalam kitab Hindu, Buddha hingga Jainisme. Catatan paling awal tentang bahasa Sanskerta bisa dilihat di Rig Veda. Catatan tersebut diperkirakan sudah datang sejak milenium kedua sebelum Masehi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.